Halo guys, welcome back to my YouTube channel with Nica Katianda. Aku mau sedikit cerita tentang sisi buruk pernikahan di Taiwan ya. Sambil nunggu temanku, karena temanku masih di dalam rumah sakit belum keluar. Jadi aku sedikit cerita aja. Kalau apa ya, pernikahan di Taiwan itu ini guys, ada sisi buruknya. Tapi cuma terjadi sama beberapa orang saja, nggak semuanya ya. Paling 5 atau 10% aja sih dari kehidupan orang Taiwan ya. Nah, jadi pernikahan di Taiwan itu nggak seperti kayak orang Indonesia guys. Kalau orang Indonesia kan pernikahan itu si suami itu yang kerja cari nafkah kan, terus kasih nafkah istri. Terus istri itu cuman ngurus anak aja sama ngurus rumah tangga kan. Kalau pernikahan orang Indonesia kan kayak gitu. Tapi kalau pernikahan orang di Taiwan, sisi buruknya itu ada yang mereka itu menikah, tapi ini gitu loh guys. Tapi hidupnya itu sendiri-sendiri, paham nggak? Jadi status masih menikah, mereka juga tinggal satu rumah, tapi si suami itu udah nggak ngasih nafkah ke istrinya. Jadi istrinya itu kerja sendiri gitu loh. Nah, kenapa mereka nggak bercerai aja? Kalau orang Indonesia pasti nggak mau lah ya nikah terus nggak dinafkahin. Itu kalau menurut orang Indonesia 3 bulan nggak dikasih nafkah itu udah talak 1 gitu atau gimana gitu ya. Kurang begitu paham aku. Kalau orang Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di Taiwan itu mereka nggak bercerai guys. Mereka tetap tinggal satu rumah. Jadi mereka itu bertahan demi anak gitu loh. Anak tuh diurus bareng-bareng gitu. Tapi mereka udah jalan hidupnya tuh udah masing-masing gitu loh. Udah nggak misalnya si cowoknya kerja terus kasih duit ke istrinya gitu, enggak. Jadi mereka kerja masing-masing, hidup masing-masing. Terus aku kan juga kepo kan ya. Soalnya salah satu dari temenku juga pernikahannya kayak gitu guys. Aku tanya ke temenku, kalau pernikahan kayak gitu tuh kalian ada ini maaf ya bareng nggak, maksudku gitu ya, ada ngelayanin dia sebagai kewajiban seorang istri ke suami, ada kayak gitu nggak? Temenku bilang ya enggak lah, karena kan dia nggak kasih nafkah gitu. Ya kita udah nggak hubungan badan lagi, kita cuma tinggal satu rumah, gedein anak bareng-bareng gitu. Terus ya kalau makan ya masing-masing gitu loh, beli sendiri gitu loh. Nggak seperti pernikahan pada umumnya gitu loh. Kayak gitu. Kalau orang Indonesia mana mau ya pasti udah minta cerai kan, kalau di Taiwan enggak. Terus aku tanya ke temanku, kenapa kok kamu nggak minta cerai? Temanku bilang karena apa ya, jadi warga negara Taiwan itu cari pekerjaan lebih mudah guys, nggak kayak di Indonesia. Di sini meskipun nggak ada suami, tapi kalau kalau udah jadi warga negara Taiwan, cari kerja itu gampang guys. Terus gajinya juga lumayan. Terus juga bisa kasih kehidupan, maksudnya sedikit banyaknya bisa bantu keluarga di Indonesia gitu loh guys. Makanya temanku bertahan, dia nggak cerai gitu. Terus aku juga tanya ada cuciin baju dia nggak? Jawabnya sih nggak ada cuciin baju dia. Pokoknya ya masing-masing aja gitu loh. Cuman tinggal satu rumah, tidur masing-masing, makan masing-masing, kayak gitu. Dan mereka bisa bertahan gitu loh. Kalau aku kayaknya nggak bisa. Kalau aku pribadi aku nggak bisa hidup kayak gitu. Aku ya maunya dinafkahin sama suami kan ya. Kalau ya tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing guys. Apakah kita bisa menerima kekurangan, maksudnya apakah kita bisa menerima kekurangan pasangan kita, apakah kita bisa jalanin hidup kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi aku nggak bisa, dan aku juga nggak mau. Mending nggak punya suami, nggak punya aja gitu loh. Kalau ada suami ya suami harus kasih nafkah gitu. Kalau pernikahan di Indonesia ya kayak gitu ya guys ya, suami yang wajib cari nafkah, sebagai istri urus rumah tangga, urus anak kayak gitu. Karena di Indonesia cari kerja juga susah kan. Kalau di Taiwan tuh cari kerjaan gampang. Terus gaji juga lumayan. Makanya di Taiwan itu nggak ada guys orang yang hidupnya santai-santai kayak gitu, ngerumpi ke tetangga. Oh udah, ini ya udah waktunya pulang. Oke guys, sekian dulu vlog dari aku ya. Bye bye.